terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan kami di Cakrawala. Dan di talk show yang pertama ini, kami akan berbincang-bincang tentang mengejar rezeki yang berkah. Nah, jadi nggak melulu mengejar rezeki aja ya kan, kalau nggak berkah sama juga cepat habisnya ya. Nah ini mengejar rezeki yang berkah ini, yang bagaimana rezeki yang berkah ini? Kita langsung tanya aja sama Ustadz Zain, ini adalah salah seorang motivator muslim yang memang di Cakrawala Spesial Ramadan ini selalu kami hadirkan setiap minggu sekali ya. Oke, Ustadz Zain, kalau kita ngomong soal rezeki, hakikat rezeki yang berkah ini yang seperti apa? Iya, alhamdulillah. Saya nyapanya di sebelah mana nih kameranya nih? Kamera oh tengah. itu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini tentang rezeki yang berkah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa rezeki berkah itu adalah kalau bahasa kita gampangnya nikmat dan bertambah. Jadi rezeki yang ternikmati dan kemudian dia bertambah-tambah. Baik nikmatnya bisa, jumlahnya juga bisa seperti itu. Yang jelas ternikmati dan dia Jadi walaupun nominal, let's say misalkan nominalnya tetap tapi bisa menikmati, itu juga bisa dibilang rezeki. Iya, betul. Atau kalau enggak, kenikmatannya tetap tapi jumlahnya yang bertambah gitu ya. Nikmatnya, terutama dari nikmatnya nih. Oh gitu? Nikmatnya tuh kerasa gitu loh, bikin kita, mungkin anak kita ya nggak nambah gitu. Tapi di setiap episodenya ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Ketika lihat dia kecil, ada nikmatnya. Ketika dia dewasa, apa remaja, ada nikmatnya. Ada yang apa dikatakan tidak berkah, yaitu tadi. Ketika kecil mungkin nih, kita ngerasa dia lucu, begitu gede mulai agak nantang dikit, nah mulai nih. Iya, kecil imut-imut, gedenya amit-amit ya. Nah, itu tadi. Padahal itu kata orang banyak anak banyak rezeki. Nah, bener itu juga ya kalau berkah ya. Oh kalau berkah. Kalau berkah rezekinya, maka apa salah satu ciri rezeki berkah adalah apa? Di situ ada anak-anak yang soleh, dikatakan begitu, soleh dan solehah. Artinya apa? Mencari rezekinya adalah yang halal, sehingga jadi keberkahan. Sehingga ketika walaupun mungkin cuma sedikit, ya mungkin kalau hitung-hitungan bahkan tidak cukup gitu ya, tapi bertumbuh. Bahkan di akhir biasanya mikir, iya ya, padahal anak kita 3. Tapi kok cukup ya? semua ya? Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Pernah. Itu salah satunya ciri Itu yang karena berkah. rezeki yang Itu tadi. berkah. Ya. Tapi kalau misalkan, berarti ada juga nih misalkan orang yang sukses banget gitu ya. Betul. Wih ini gajinya udah banyak sekali tapi kok rasanya nggak cukup habis terus. Ya. Tiap habis gajian lewat. Nah, Betul. ini berarti salah satu ciri-ciri rezeki yang nggak berkah. Nah ini salah satu yang harus kita cermati. Ketika apa? Kata Rasulullah itu ada seseorang itu yang dikasih rezeki, tapi kemudian yang ada dia malah apa? Ujung-ujungnya hanya sibuk, ujung-ujungnya adalah apa? Dapat tapi nggak ngerasa untung. Nah ujung-ujungnya kemudian apa? Merasa kurang terus. Jadi begitu. Padahal kata orang lihat nih, orang lihat dia, wih enak ya mobilnya 3, wah asik ya rumahnya gede, tapi tidak ternikmati. Nah ini yang ada. Kalau ketemu ngeluh, terus ada aja. Hari pertama ketemu kehilangan, minggu depan kesusahan, minggu selanjutnya ada aja pokoknya yang bikin nggak enak. Yang gitu. seperti itu. Jadi itu karena rezeki yang nggak berkah. Nah itu bisa kita cermati tuh, jangan-jangan rezeki kurang berkah nih. Nah ini terutama ya untuk diri kita sendiri. Jangan dulu ke orang lain gitu maksudnya. Ya lebih baik untuk apa? Oh ini nih kalau kok jadi kurang ternikmati ya, buat introspeksi dulu, jangan buat nembak orang. Lu nggak berkah, lu rezeki lu, kayak gitu. Belum, kalau memang belum saatnya ya jangan diomongin. Kalau nggak akrab banget ya, kalau nggak akrab banget. Tapi di level tertentu boleh tuh, kalau misalkan ada temen curhat gini gitu, yuk coba kita lihat. Tapi bisa nggak sih kalau misalkan rezeki kita rasanya kurang terus, apa karena kita kurang bersedekah, apa karena lupa untuk berzakat? Karena kan sebagian dari rezeki kita yang berupa harta ini kan adalah hak-hak dari anak yatim, kemudian kaum duafa. Nah ini juga zakat itu dikatakan kan mensucikan diri kita. Nah apa maksudnya mensucikan diri? Jadi gini Pak Ali, kalau kita punya gelas nih, kita punya gelas, kita punya satu botol air, satu botol air putih. Maaf ya, walaupun sedang puasa ini, tapi ini hanya perumpamaan. Jadi ada gelas, kemudian ada botol air putih. Air putih ini rezeki kan, seger kan kalau diminum. Bener banget ya. Iya. Kalau puasa ya. Jadi, mohon maaf ini ya. Tapi kalau misalkan gelasnya itu kemudian kotor, maaf ada tanahnya, terus bau lagi, dan kemudian kita tuangkan nih
rezeki yang katanya rezeki air putih ini tadi. Kita tuangkan, kita kasih. Kira-kira kalau diminum jadi rezeki atau jadi penyakit? Ya nggak ada yang mau minum. Nggak akan ada yang meminum. Kalau diminum jadi penyakit karena kurang bersih. Benar. Nah, Allah mensyariatkan zakat agar apa? Agar diri kita nih. Jadi diri kita tuh seperti gelas itu. Kalau kita bersih, insya Allah nanti. Jadi zakat itu mensucikan diri, bukan mensucikan harta yang kita dapat. Iya, salah satunya hartanya juga, diri kita juga seperti itu kurang lebih. Jadi apa yang datang nih, apa yang datang itu adalah hal-hal yang kita bisa olah nanti jadi kebaikan ketika diri kita bersih di sana. Oke, jadi gimana tata cara zakat yang benar? Nah, tentu ya kalau yang ada zakat fitrah gitu ya, 2,5%. Kalau yang penghasilan itu. Ini? Kalau yang penghasilan, nah ini ada yang namanya zakat profesi dan lain sebagainya. Ini kita harus perhatikan, intinya apa? Zakat-zakat ini harus kita pelajari. Saya juga sebagai pengusaha, sebelum Ramadan kita sudah stock of name, gitu ya. Tentu ada masing-masing caranya, harus tahu sesuai dengan nasabnya yang seperti itu. Intinya kalau dijelaskan sekarang pasti panjang, tapi intinya adalah apa? Agar kita hidupnya berkah, pelajari tentang zakat untuk membersihkan diri kita. Jangan cuma dipelajari, dipraktikkan juga dipraktekkan juga. Tapi praktek dari belajar dulu, biar nanti tahu. Biar nggak salah juga termotivasi. Apalagi kemudian tambahin, kalau saya sodako, kalau tambah ini, makin semangat tuh, makin berkah insya Allah rezekinya. Jadi begitu. Jadi Islam itu matematika kayaknya nggak ngaruh di sini. Ya. Semakin kita memberi, semakin banyak yang kita dapat. Matematikanya adalah matematika dari Allah yang nanti akan bertambah, dan bertambah. Benar sekali. Tapi kalau kita ngelihat manusia itu kan punya sifat buruk ya, tamak, ada. Kedonyan. Kedonyan. Rasanya nggak itu bahasa Jerman, kedonyan terus ya, gitu ya. Benar ya. Duniawinya tuh tinggi sekali, kadang-kala agak sedikit abai dengan yang namanya akhirat. Kerja, nggak cukup terus. Nah, bagaimana untuk menghindari sifat-sifat yang jelek ini? Ya, tentu memotivasi diri kita agar kita tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki ini. Rezeki adalah dari Allah, bukan dari makhluk. Dan kemudian maka kita mendekatnya kepada Allah. Jadi gitu. Kita tahu nih bahwa rezeki-rezeki yang bagaimana yang diridhoi oleh Allah. Rezeki yang seperti apa yang membuat kita mendekat kepada Allah. Motivasi diri kita agar yang kita miliki ini agar bisa mendekat kepada Allah. Nah, salah satu yang bikin tadi kedonyan dan lain sebagainya, itulah kenapa Allah mengingatkan bahwa barang siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, cirinya orang yang hidupnya ajaib itu ada 2. Satu, orang mukmin ketika dia yakin dengan dia ketika dapat sesuatu dia bersyukur. Dan kemudian ketika dia lepas dari sesuatu atau ada musibah atau sesuatu yang hilang, dia bersabar. Udah, maka ajaib hidupnya. Syukur dan sabar. Jadi misalkan itu tadi, kita nih ketika kita lihat dulu yang kita milikin, kita syukur. Jangan membanding-bandingkan. Itu, jangan membanding-bandingkan. Lihat dulu, ya memang seringkali manusia itu ya. Benar. Tuh kan sudah punya mobil lagi. Kita kok belum, belum. Gitu kan. Nah. Tapi kadang-kadang ada juga yang bertamengkan agama gitu kan. Wah, nanti rezeki datang sendiri, pokoknya kita sabar, pokoknya kita tawakal aja, berdoa sama Tuhan gitu. Ujung-ujungnya ngerepotin orang tua. Nah. Gimana kalau yang kayak gitu? Ya jelas, intinya jangan merepotkan. Benar. Ya, jadi rezeki itu kalau dipahami ada 3 lah kalau bahasa ininya ya, bahasa jadi nggak cuma harta kita. Ya, berarti rezeki ya? Iya, nggak cuma harta. Oke, rezeki apa aja nih berarti? Nggak, cara mendapatkan rezekinya dulu nih. Mendapatkan rezeki. Kan kita sering ada yang, ini kita sering dengar mencari rezeki. Ini kan agak susah nih nyari soalnya. Benar. Ya kan, 100.000 gitu. Itu nggak bisa jadi mata pencaharian kan, nemu soalnya. Ada yang menjemput rezeki. Kita kerja ini menjemput rezeki. Oh, bukan. Kalau mencari apa bedanya? Kalau mencari itu rezekinya nggak ada. Tapi ini rezeki kita sudah ada, tinggal dijemput. Ya. Jadi kata-katanya yang benar menjemput nih. Menjemput. Kan tiap bulan menjemput. Menjemput. Nah, ini nih yang kita juga harus banyak belajar, menarik rezeki. Gimana caranya menarik rezeki? Gimana caranya menarik rezeki? Jadi kita pas gitu, pas butuh ada. Pas gitu, kita pas mau presentasi, kok pas orangnya lagi hatinya
enak. jadi Nah, butuh hidupnya nggak yang kayak pas-pasan gitu? ya. Pas-pasan tapi Pas anakku pas yang mau asik. registrasi ulang, daftar ulang sekolah Ya. gitu, tiba-tiba ada rezekinya. Betul. Pas, aduh aku mau beli sepatu baru gitu, tiba-tiba ada aja gitu ya. Ya, yang seperti Oh, itu. pas-pasan, enak hidup Indah pas-pasan ya. sekali. Pas-pasan dan dilebihkan insya Allah. Jadi di Oke. situ, dari sisi itu kita lalu bisa membuat diri kita menjadi orang yang menarik rezeki itu tadi. Menarik rezeki dengan apa? Jadi magnetnya rezeki ya diri kita. Jadi magnetnya rezeki. Dengan mengetahui apa? Siapa sih yang punya rezeki? Siapa sih yang mengelola rezeki? Allah pasti. Allah. Hmm. Maka apa? Kita mendekat kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Dan kemudian apa? Ketika kita sadar itu, kita nggak boleh ngerepotin orang lain. Karena Nah. Allah nggak ridho kalau jadi orang yang merepotkan. Benar, kadang-kala ketika Gitu. kita menjemput rezeki, katakanlah seperti itu ya. Terus akhirnya kalau yang udah punya anak, anaknya dititipin lah ke orang tua. Ya. Padahal orang tua kita ketika kita kecil mereka sudah repot mengasuh kita. Ketika kita sudah besar mereka direpotin merawat Tambahan cucunya. lagi. Nah, ini bagaimana dengan yang seperti itu? Nah, ini tadi. Kalau saya katakan, tanya ke orang tuanya. Kira-kira sampai ngerepotin nggak? Begitu. Kalau ditanyain anaknya enggak. Tapi begitu curhat dengan sama keluarga sambat. Nah, mengeluh. berarti kita menemukan kan ada yang terrepotkan. Maka kemudian kita kita cari jalan keluarnya. Ya Allah, saya nggak kepingin, kita doa nih sama Allah. Karena kan Allah yang nata pekerjaan kita nanti Allah gitu ya. Gitu. Ya Allah, saya pekerjaan ini lagi begini, saya harus menitipkan. Sementara orang tua saya mungkin beliau sama kita nggak enak ya bilang gitu, udahlah nak kerja ibu yang ini, padahal kerepotan di belakang kan gitu. Tolong ya Allah mudahkan saya agar bisa membuat mamah lebih nyaman gitu. Kemudian ibadah kita dijalankan, sodakoh kita, sholat kita benahin, nanti Allah akan yang ngatur. Oke, jadi Gitu. zakat dan sodako ini dua hal yang berbeda ya? Zakat dan sodako, kalau zakat itu kan Wajib? ya wajib, ada apa hitungan-hitungannya kan gitu. Kalau sodakoh ada yang katakan bahwa apa sodakoh membabi buta katanya seperti itu. Nah, sodakoh ini adalah bagian dari cara Allah untuk apa? Untuk memberkahkan, menambahkan harta kita di dunia maupun di akhirat gitu secara Dan barokah. saya pernah membaca beberapa artikel di sana menyebutkan bahwa sodako yang utama adalah ke keluarga dulu, Betul. orang tua yang utama. Iya, itu kerabat, kaum Kerabat. dulu. Nah, bagaimana kalau mereka masih, maksudnya kalau kayak ke orang tua, ya sebenarnya masih terbilang mampu, apakah tetap kita sodako atau gimana namanya tuh? Nah, ke orang tua nih ada sodakoh-sodakoh yang apa? Nah, ini kecerdasan kita aja, ya, kecerdasan kita, kreativitas kita untuk apa? Senengnya orang tua apa nih? Jadi tidak harus uang menyenangkan. dong, Oke. tidak harus uang. Ada penghormatan. Yuk mah, kita jalan-jalan. Yuk mah, Ayo buka bareng aku yang masakin, gitu ya, simpel ya Buka sebenarnya. bareng ke apa? Ke restoran yang sederhana, misalnya seperti itu. Yang gitu. makanan sukaannya mama apa gitu Yang ya. sederhana tapi mungkin ada nilai nostalgianya gitu ya. Sederhana tapi di sana di Yunani gitu. Jauh banget. Jauhnya. Gitu. Intinya kita bisa kreatif lah di situ. Menyenangkan orang tua itu adalah sedekah. Oke, Sedekah yang luar jadi memang biasa. harus mencari rezeki, menjemput rezeki dan juga Menarik rezeki ini yang Tapi terjadi. kadangkala kita dalam melakukan 3 hal itu suka mengeluh. Ya kan? Itu juga jadi salah satu sifat manusia yang jelek banget. Iya. Suka mengeluh, aduh capek, aduh nggak selesai-selesai kerjaannya. Nah, Ya. itu nanti rezeki yang didapat, apakah masih tergolong rezeki yang berkah? Ya, keberkahannya itu berkurang. Karena apa? Rasulullah berkata bahwa ketika orang itu salah satu pusaka dari kehidupan adalah apa? Harta yang barokah dalam kehidupan adalah apa? Ketika seseorang menyembunyikan keluhannya. Jadi yang seperti itu. Maka kemudian apa? Karena orang yang mengeluh ini berarti dia apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan ini masalah ketergantungan. Tergantung gimana? Nah, kita sama Allah itu diminta agar apa? Kalau kepingin hidupmu beres, bergantunglah sama aku. Ya. Allahu Somad, hanya Allah tempat bergantung. Nah, kesulitan, kesusahan kita saat ini, keluhan-keluhan kita saat ini, karena kita menggantungkan kepada manusia. Iya. Dan manusia memang tempatnya mengecewakan. Nah, kita harus naik nih ilmunya. Bahwa apa? Hanya Allah tempat bergantung. Kan, kalau pertanyaannya nih, Mbak, nih kalau misalkan nanti mau mantu ya, nah, pertanyaannya menikah dengan siapa pasti bahagia? Ayo. Apa dengan yang kaya pasti? Juga. Enggak juga. Dengan yang
Anak pejabat? Nggak juga. Oh, Iya kalau dibilang. pejabat-pejabat korup sama aja Iya, takut itu. dikasih makan Pejabat uang yang korupsi kemudian- nanti ya. Bisnis dengan siapa yang paling bisa berhasil? Apakah dengan orang sukses? Apakah dengan orang yang pengalamannya banyak? Yang jujur bahkan? Belum tentu. Pasti ya. Belum pasti. Ah, Itu tidak dengan siapa yang itu orang, itu tidak ada kepastian. Tapi dengan siapa yang pasti ada kebahagiaan di sana, ada keberkahan di sana. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa dalilnya? Wah, gitu. Gampang, kita sama-sama tahu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang yang mengeluh, motivasilah dirinya agar apa? Apa yang belum didapat sekarang memang Allah yang menentukan. Oke mungkin memang belum waktunya Belum aja waktunya. kali ya. Tapi karena yang namanya rezeki kan nggak melulu materi. Betul. Rezeki kan nanti ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Iya, Nah rezeki itu. ini sebenarnya ada apa aja sih selain materi? Dan bagaimana cara meraih rezeki ini supaya berkah? Bisa nggak rezeki yang dari nggak berkah dirubah menjadi berkah? Ya. Jawabnya nanti Ustadz Zain setelah Siap. jeda pariwara. Jadi untuk Anda pemirsa jangan ganti channel televisi Anda. Tetap bersama kami di Bios TV aja.